Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Pariati, mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila. Kali ini saya akan memaparkan tentang transformasi kesehatan, yaitu melalui rekam medis elektronik, yang tadinya kita memakai rekam medis konvensional atau memakai kertas. Sekarang kita akan membahas tentang rekam medis elektronik. Ini adalah tugas supply chain management yang pertama. Setelah bertahun-tahun ya kita selama ini memakai rekam medis kertas, sekarang kita sudah mulai beralih ke rekam medis elektronik. Yang ini mungkin akan lebih memudahkan kita ya sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah untuk agenda yang akan saya bahas kali ini adalah dari introduction, apa itu rekam medis elektronik, proses rekam medis elektroniknya itu bagaimana, kelebihannya dari sistem rekam medis elektronik tersebut, serta tantangan dan hambatannya. Dan di akhir presentasi nanti akan ada video mengenai rekam medis elektronik tersebut. Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas dalam bentuk teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan tersendiri. Untuk dasar hukumnya ini yang terbaru adalah PMK RI nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, selanjutnya apa itu rekam medis elektronik? Rekam medis elektronik itu adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Nah, fiturnya itu apa aja nih yang ada di rekam medis elektronik? Jadi yang pertama itu adalah penyimpanannya tuh data digital. Jadi itu dia menyimpan data medisnya itu dalam format digital yang aman dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan atau oleh kita yang akan memerlukan informasi tentang pasien tersebut. Jadi tanpa harus kita mencari rekam medisnya tuh yang biasanya dalam bentuk kertas, tapi kita tinggal mencari aja di rekam medis elektronik tersebut. Kemudian adalah aksesibilitas dari mana saja. Jadi itu informasi medis itu dapat diakses dari berbagai lokasi dengan izin yang sesuai, memungkinkan perawatan jarak jauh dan kolaborasi antar penyedia kesehatan. Jadi ini tuh sebenarnya lebih jauh dari rekam medis elektronik untuk aksesibilitas dari mana saja. Tapi sebenarnya untuk rekam medis elektronik ini juga aksesibilitasnya itu lebih memudahkan kita, ya kan? Kalau kita udah ada di depan komputer gitu kan, jadi kita tanpa harus tanya dulu ke perawat untuk mencarikan rekam medis pasien tersebut, kita bisa dapat langsung mencarinya di komputer. Selanjutnya adalah keamanan data. Jadi itu dari keamanan biasanya itu memiliki lapisan keamanan yang lebih kuat ya untuk melindungi data medis pasien. Kalau dibandingkan dengan rekam medis konvensional atau yang masih pakai kertas itu kan kadang kita nggak bisa ya, maksudnya kurang keamanannya itu masih kurang gitu kan. Soalnya kan kadang setiap orang masih bisa buka itu gitu kan. Meski agak susah juga ya, agak ribet juga karena kita harus mencari dari setumpukan begitu banyak rekam medis tersebut gitu kan. Selanjutnya adalah rekam jejak aktivitas. Jadi dari misal nih dari rekam medis elektronik itu kita dapat tahu nih setiap aktivitas yang terkait dengan catatan medisnya. Seperti yang mengaksesnya itu siapa, serta perubahan yang dibuat itu seperti apa. Misal ada mungkin hasil lab terbaru, jadi nanti di situ tuh ada kelihatan rekam jejaknya gitu kan. Kemudian adalah pencarian dan analisis data. Jadi untuk pencarian dan analisis data ini tuh memungkinkan penyedia kesehatan itu untuk dengan mudah mencari dan menganalisisnya gitu kan. Serta itu kalau misal ada rujukan gitu kan, jadi kita juga mudah untuk mencari medis yang atau layanan tuh yang mungkin sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya adalah berbagi informasi. Sebenarnya ini mungkin dalam satu layanan tersebut ya, misalnya di rumah sakit tersebut gitu kan, misal dari
dokter gitu kan, ke perawat, atau mungkin juga ke bagian farmasinya. Jadi itu bisa berbagi informasi tersebut di situ gitu kan. Kemudian adalah pembaruan otomatis. Jadi secara otomatis tuh rekam medis ini nanti akan memperbarui nih catatan medis dengan informasi terbaru, seperti yang misalnya nih ada hasil tes lab, atau mungkin ada perawatan baru dia datang gitu kan. Misal nih terakhir datang dia 2 bulan lalu, nah dia kemarin baru datang lagi, berarti dia udah langsung otomatis terupdate dari terakhir dia datang untuk cek tersebut. Selanjutnya adalah ini adalah contoh rekam medis elektronik yang ada di rumah sakit. Bisa kita lihat di sini. Jadi dari rekam medis ini kita dapat melihat nih data-data apa aja yang dapat kita lihat gitu kan, dari tanggal rekam medis tersebut mungkin ya kan, tanggal kunjungan terakhirnya, terus dia berapa kali kunjungan sudah dari pertama kali gitu kan. Selanjutnya ada kita juga dapat melihat mungkin dia pasien BPJS kah, atau pasien umum kah, atau dia pasien asuransi kah gitu kan. Terus juga nih nama terakhir dia tuh kayak mungkin datang tuh untuk periksa ke poli mana, misal poli mata atau poli kandungan gitu kan. Selanjutnya juga nanti di situ ada nih nama dokternya siapa yang menangani terakhir gitu kan. Dan juga nanti di situ juga ada nomor RM-nya kan. Dari nama pasiennya juga, terus jenis kelamin gitu. Pokoknya lengkap di situ di rekam medis elektronik tersebut. Selanjutnya adalah proses rekam medis elektronik. Jadi dalam di proses rekam medis elektronik ini kita dapat lihat ya, kalau sebenarnya nih secara konvensional tuh sama gitu kan, cuma kita alihkan ke elektroniknya. Jadi pertama kan kita biasanya tuh di ini dulu kan ya, kita ambil rekam medis tuh kalau yang pas dulu awal-awal yang konvensional. Cuma kalau kita lewat rekam medis elektronik, jadi itu di tempat registrasi ini data sosial itu dimasukin dalam komputer, kemudian data tersebut dikirim ke rek pelayanan sesuai dengan tujuan pasien. Nih misalnya pasiennya mau ke poli mata, jadi nanti langsung otomatis dia pasti akan data tersebut akan langsung ke dokter yang ada di poli mata tersebut. Kemudian setelah di tempat pelayanan pasien, dokter melakukan anamnesa nih. Setelah lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, terus kemudian hasilnya itu akan dimasukkan dalam komputer. Nah, apabila dokter menganggap pasien memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, atau CT scan, dan lain-lain, dokter akan menuliskan permintaan tersebut dan dalam bentuk data-data dan dalam komputer. Kemudian akan dikirim ke tempat pemeriksaan. Jadi itu langsung akan dikirim ke misal ke lab gitu kan untuk pemeriksaan. Misal nih laboratorium, berarti langsung kan dia akan otomatis akan terkirim datanya ke laboratorium. Selanjutnya adalah setelah selesai nih ya, kembali kepada dokter yang meminta nih data tersebut ya kan. Setelah hasilnya tuh, setelah melakukan pemeriksaan nih, misal ke dia ke lab, maka setelah hasilnya dapat, nanti dia akan kembali ke dokter yang meminta tersebut gitu kan. Selanjutnya berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, maka dokter membuat diagnosa nih. Jadi dari diagnosa ini akan diberikan terapi. Jadi kan obat-obat apa aja yang akan dibutuhkan gitu kan, sesuai dengan pasiennya nih, dengan keluhannya dan diagnosanya. Kemudian dituliskanlah resep tersebut dan akan dikirimkan kepada bagian farmasi atau apoteknya nih, atau instalasi farmasinya di rumah sakit tersebut. Selanjutnya nih petugas farmasinya akan memberikan obat sesuai dengan yang ditulis oleh dokter tersebut dalam bentuk data komputer atau biasanya kita resep elektronik ya. Nah, selanjutnya apabila dokter merencanakan tindak lanjut untuk pasien tersebut, ini di bagian 4 ya, saya lupa lagi tadi nggak menyebutkannya. Jadi ini udah nyampe ke bagian 4, jadi di bagian 4 ini tindak lanjut nih untuk pasien tersebut gitu kan. Jadi dokter akan memasukkan ke dalam data komputer, pelaksanaan dan hasilnya akan dituliskan dalam bentuk elektronik juga. Selanjutnya di bagian kelima ini nanti pasien nih apabila tidak memerlukan pelayanan lebih lanjut, maka pasien tersebut diperbolehkan untuk pulang gitu kan. Sedangkan data yang telah terisi akan tersimpan di server pusat rekam medik elektronik rumah sakit tersebut untuk pasien tersebut ya. Selanjutnya untuk bagian 6 ini kita akan mulai apabila pasien ini membutuhkan perawatan gitu kan. Nih, apabila pasiennya itu membutuhkan perawatan lebih lanjut,
data rekam medik tersebut maka akan dikirimkan ke tempat perawatan pasien gitu kan. Jadi itu bila pasiennya akan melakukan perawatan lebih lanjut, maka data tersebut akan dilanjutkan ke tempat perawatan pasien tersebut gitu kan. Selanjutnya di bagian 7 ini adalah bahwa kita ini semua hasil pemeriksaan pengobatan selama di tempat perawatan rawat inap akan diisikan ke dalam komputer gitu kan. Jadi selesai nih gitu kan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Nah, terakhir jadi setelah semua pasien tersebut rawat inap nih, maka data akan dikirim ke server untuk disimpan. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya tuh hampir sama sih karena kan sebenarnya nih rekam medis elektronik kan cuma mengalihkan nih dari yang konvensional atau yang tradisional tadinya lewat kertas diubah ke elektronik seperti itu. Selanjutnya adalah untuk kelebihan MRE atau Medical Record Elektronik atau rekam medis elektronik ya. Jadi untuk kelebihannya ini, untuk yang pertama adalah kepemilikan RME ini tetap menjadi milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan. Penyalinan atau pencetakan RME juga dapat dibatasi. Kemudian RM ini dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar gitu kan. Kalau pakai yang konvensional atau tradisional atau pakai kertas tersebut kan biasanya kita kayak wah udah penuh banget gitu kan. Biasanya kita akan ganti lagi gitu kan. Dan kadang juga kalau udah terlalu lama gitu kan pasti bakal rusak gitu kan kertasnya tersebut gitu. Kemudian untuk tingkat kerahasiaan dan keamanan dokumen elektronik semakin tinggi dan aman gitu kan. Serta memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dalam mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen elektronik. Ya, kalau yang pakai kertas kan pasti untuk kerusakan nih, misalnya kita kan kadang karena udah terlalu lama mungkin gitu kan di gudang atau di lemari gitu kan, takut ada tikus atau ada rayap gitu kan, rusak gitu kan. Atau kalau kita suka sering ngambilnya gitu kan, sobek-sobek sedikit gitu kan, jadi agak-agak kertasnya tuh jadi agak lusuh gitu kan. Selanjutnya, RMA ini juga memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Ya. Jadi tuh kalau pakai rekam medis elektronik kan kayak lebih ringkas saja kan, karena kan kita kayak tinggal buka sistem aja di komputer tanpa harus cari-cari dulu gitu kan di kertas tersebut gitu kan, di rekam medis tersebut. Jadi lebih ringkas di sini. Selanjutnya, dokumen elektronik ini juga sah untuk digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum karena udah ada PMK yang mengaturnya ya. Selanjutnya adalah kebutuhan penggunaan rekam medik untuk penelitian, pendidikan, penghitungan statistik, dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan lebih mudah dilakukan dengan RME gitu kan. Jadi kayak tinggal mungkin ada kayak tinggal ekspor nih ke Excel atau apa gitu kan. Kalau misalnya lewat konvensional kan masih pakai konvensional kan kita kadang kayak manual lagi kan, ngitung satu-satu kayak gitu kan. Selanjutnya adalah untuk kelemahan rekam medis elektronik. Kelemahannya ini mungkin emang ya untuk dari segi biaya kan, karena kan dia menggunakan sistem gitu kan. Pasti membutuhkan investasi awal yang lebih besar gitu kan daripada rekam medis kertas untuk perangkat keras, perangkat lunak dan biaya penunjang gitu kan. Seperti listrik pastikan akan lebih biayanya akan naik gitu kan untuk pakai rekam medis elektronik ini. Selanjutnya adalah waktu diperlukan juga oleh orang yang bertanggung jawab gitu kan dan dokter gitu kan untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja gitu kan. Misal nih gitu kan, kadang kan kita ada kan yang mungkin lebih senior nih mungkin umurnya gitu kan. Kadang kan mereka juga kayak mungkin untuk teknologi atau masalah seperti ini kan mereka kayak masih agak awam gitu kan daripada yang anak muda mungkin kan. Kalau mungkin kayak kita nih masih anak muda pasti kita oh iya gitu kan lebih cepat tangkapnya gitu kan. Nah, selanjutnya adalah konversi rekam medik kertas ke rekam medik elektronik itu juga membutuhkan waktu gitu kan. Sumber daya tenaganya juga mungkin kan, tekad juga gitu kan. Terus kayak dari atasan mungkin ya kan kayak dia tuh kayak mengharuskan atau mewajibkan ini harus selesai berapa bulan gitu kan. Mungkin gitu kan harus ada ketegasan seperti itu gitu kan. Selanjutnya adalah masalah keterbatasan kemampuan penggunaan komputer dari penggunanya gitu kan. Nah, ini kayak tadi yang saya sempat singgung mungkin ya dari segi yang mungkin sudah senior gitu kan yang udah lama kerja di rumah sakit, mungkin yang dokter-dokter yang mungkin udah senior gitu kan pasti mereka juga kadang kayak agak kagok juga kan untuk menggunakan komputer tersebut gitu kan. Jadi kayak kita lebih mungkin untuk petugas yang
mengajarkan atau untuk memaparkan tentang rekam medis elektronik ini pasti mungkin butuh effort yang lebih gitu kan untuk mengajari mereka. Selanjutnya adalah risiko kegagalan sistem komputer gitu kan. Misal komputernya yang versi lama gitu kan, mungkin kagak support gitu kan. Jadi kayak mungkin kita juga harus memperhatikan itu gitu kan. Untuk tentang rekam medis elektronik yang Regulasi ini tentunya akan sangat mendukung rencana transformasi teknologi kesehatan, khususnya yaitu pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan, di mana dengan adanya regulasi ini akan sangat mendukung blueprint transformasi teknologi kesehatan dan kemudian juga platform Satu Sehat. Program ke depan kita akan menambah SDM digital ya di puskesmas, sehingga itu akan bisa membantu untuk menerapkan digitalisasi tadi. Ya, sekian presentasi atau paparan dari saya. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Dadah.